Yang harus dilakukan, kita mengangkat tangan ketika takbir, ketika kita membacakan takbir. Yang pertama takbiratul ihram, kedua ketika bangun dari ruku, ketika ruku, dan kita bangun dari ruku dan bangun dari tasyahud awal. Itu 4 tempat aja di kita yang disunahkan. Kalau di selain 4 tempat ini makruh. Kita ngangkat tangan. Kita ngangkat tangannya makruh. Bahkan kalau sampai berbarengan dengan 3 gerakan yang berbarengan, yang berturut-turut, bisa menjadikan batal. Karena di dalam madhab kita Imam Syafi'i nggak boleh melakukan gerakan yang 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Nah, itu membatalkan sholat kita di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Tapi orang awam dikasih keringanan oleh ulama-ulama kita kalau mereka belum mempelajarinya. Tapi kalau udah belajar dipraktekin juga, ya batal. Nah, ada 4 angkat tangan, mengangkat tangan ketika kita bertakbir. Di antaranya takbiratul ihram, kemudian ketika ruku, kemudian bangun dari ruku, kemudian bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal. Itu 4 tempat ini saja yang dilakukan angkat tangan. Selainnya nggak boleh. Bangun dari sujud pertama, sujud kedua, mau bangun mau tidak ke sujud, itu nggak disunahkan kita angkat tangan. Bahkan makruh. Kalau bebarengan kita melakukannya bisa membatalkan sholat. Di pendapatnya Ibn Hajar, 1 tangan ini dinilai 1 gerakan. 1 lagi 2 gerakan. Tambahin dengan gerakan badan 3 gerakan. Kalau kita berturut-turut itu lakukannya langsung berturut-turut, 3-tiganya kita lakukan gerakan itu bisa membatalkan sholat kita. Kalau tempatnya bukan yang disunnahkan. Kalau tempatnya bukan yang disunnahkan. Tapi kalau tempatnya yang disunnahkan, seperti ketika takbiratul ihram. Seperti takbiratul ihram disunnahkan kita. Kita mengangkat tangan disunnahkan. Tapi jangan sampai tadi juga melakukannya dengan 3 gerakan yang berturut-turut. Allahu Akbar. Itu 2, 3 kepala gerak. Itu juga membatalkan daripada sholat kita. Muka kita harus ke hadapan kiblat. Yang diangkat hanya tangan doang. Dan ketika kita ngangkat tangan itu ada 10 sunnah di dalamnya. Makanya orang yang berilmu pahalanya lebih besar dari orang yang tidak berilmu. Di dalam sholat pun dapat pahalanya luar biasa. Kalau sekali kita ngangkat tangan 10 sunnah dapat. 4 kali 40 sunnah kita dapat. Itu dalam gerakan ngangkat tangan doang, belum gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Maka dikatakan rak'atun minal alim khairun min alfi rak'atin minal jahil. 1 rakaatnya orang alim lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang yang jahil. Karena tadi itu dia melaksanakannya, tentu orang yang berilmunya yang melaksanakannya dengan sebaik-baik, dengan mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Di dalam mengangkat tangan yang pertama dia ngangkat ketika bacaan Allah. Mulai mengangkatnya Allah dan akhirnya di bar. Itu udah 2 sunnah. Ngangkat pertamanya dari mulai Allah, akhirnya dikata bar. Kemudian posisi tangannya harus terbuka. Jangan begini. Harus terbuka. Dan jari-jarinya dibuka sedang, bukan dirapatkan, tapi dibuka sedang. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat, sedang. Agak melengkung ke arah kiblat. Agak dimelengkungin jari-jarinya. Dan yang jempol sejajar dengan jempol sejajar dengan bawah telinga deh kalau kita bilang. Yang jari-jarinya sejajar dengan atas kuping, sejajar dengan atasan kuping. Dan ini sejajar dengan bahu. Telapaknya sejajar dengan bahu.
Udah berapa tuh? Yang pertama mengangkatnya ketika kata Allah, mengakhirkannya ketika kata bar, kemudian membuka telapak tangannya, menghadapkannya ke kiblat, membukanya jari-jari dengan bukaan yang sedang-sedang, menyejajarkan daripada jempol kepada bawah kuping kalau kita bilang. Kemudian atas jari-jari sejajar dengan bagian atas kuping dan tangannya sejajar dengan dakinya. Ya, enggak begini, enggak begini, enggak begini. Nah, begini yang benar. Yang ininya sejajar, kalau ditarik sejajar dengan bawah kuping, jari-jari sejajar dengan atas kuping, pundak sejajar dengan tangan, telapak tangan ya. Nah, itu 10 di situ daripada sunnah. Kalau kita lakukannya 4 kali, berarti 40 sunnah kita sudah dapat pahalanya. Itu dari takbirnya aja. Maka dulu ada perlombaan di Azhar Syarif, di Jamiatul Azhar, bagi para profesor-profesor yang ingin mendapatkan gelar rektornya, menjabat rektor Azhar. Mereka harus mengumpulkan 1000 sunnah di dalam sholat dan wudhu. Dari wudhu dan sholat dia harus kumpulkan 1000 sunnah. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 1000 Habib Abdurrahman bin Mustafa. 1000 sunnah. Dapat pahala 1000 sunnah di dalam sholat dan wudhu. Itu yang mengatakan yang tadi dari hadis Nabi, orang yang alim sembahyangnya lebih baik daripada yang jahil. Karena banyak pahala-pahala yang mereka dapatkan. Yang pertama, inda takbiratil ihram. Disunahkan mengangkat kedua tangan kita di dalam 4 tempat. Inda takbiratil ihram, ketika takbiratil ihram. Wa indar ruku', begitu juga ketika ruku'. Mulainya juga ketika bangkit dia dari dia menggerakkan, bukan bangkit, menggerakkan badannya ketika dia menggerakkan dari atas Allahu Akbar sampai rukunya. Dari mulai dia mau turun badannya udah mulai Allahu Akbar sampai dia sempurna di dalam rukunya dan ucapannya sesuai dengan ra, kata akbar. Diakhiri dengan kata akbarnya. Wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal disunnahkan juga kita mengangkat sami'allahu liman hamidah. Kita mau kita bangkit, kita katakan sami'allah, dimulai dari situ kita mulai ngangkat tangan kita. Wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, dan dari bangun dari tasyahud awal. Nah, ketika sujud nggak sunnah, dibangun dari sujud ke diri nggak sunnah ngangkat tangan. Hati-hati, kalau pendapat yang keras ulama Syafi'iyah bisa membatalkan, karena tadi itu kalau berbarengan 3 anggota tubuh kita bergerak di dalam kerjaan yang satu kerjaan bisa membatalkan sholat kita. Itu yang pendapat yang keras di dalam mazhab kita. Ada yang mengatakan udah dimaafkan aja bagi orang-orang awam. Wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, dan dari bangun dari tasyahud awal. Itu yang disunnahkan kita mengangkat kedua tangan kita. Selainnya tidak disunnahkan, bahkan ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram dan membatalkan sholat kita. Karena tadi itu melakukan 3 gerakan berturut-turut dengan sengaja. Nah, dia melakukan 3 gerakan yang berturut-turut dengan sengaja. Paling tidak ya makruh. Paling tidak makruh kita melakukannya. Begitu juga menguranginya, nggak ngangkat tangan kecuali 1 tempat doang. Hanya takbiratul ihram, yang lainnya nggak ngangkat tangan. Nah, itu juga makruh. Kita makruh tidak mengangkat tangan, meninggalkan sunnah namanya. Setiap hal yang meninggalkan sunnah jatuhnya hukumnya makruh.